Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto. Ada ibu-ibu guys. Bu mau kemana bu? Dari kelas 2E, jurusan Sistem Informasi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis. Langsung saja ikuti video saya, jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, yang pertama kita akan bahas apa itu bisnis. Bisnis adalah suatu usaha menjual barang oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Baiklah, yang kedua, mengapa kita tuh perlu menganalisa tentang proses suatu bisnis. Untuk bisa menjadi seorang pembisnis yang handal, syarat utamanya adalah harus bisa melakukan analisa pasar yang baik dan benar. Banyak orang yang mengatakan bahwa analisa pasar merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen pemasaran. Dengan melakukan analisa pasar yang baik dan tepat, Anda akan lebih bisa memahami keadaan pasar yang sesungguhnya, sehingga strategi yang dilakukan untuk memasarkan produk bisnis yang Anda miliki akan berjalan dengan baik, sehingga keuntungan bisnis Anda meningkat. Baiklah, yang ketiga itu kita membahas tentang apa sih hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi. Jadi sistem informasi manajemen itu sangat menguntungkan bagi keberhasilan suatu organisasi, dikarenakan eratnya hubungan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat membantu sebuah organisasi mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Proses meningkatkan bisnis yang terletak pada inti bisnis. Baiklah, yang keempat yaitu apa saja komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis. Berikut komponen yang terpenting dalam melakukan bisnis. Yang pertama yaitu sistem. Sistem terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem marketing, yang kedua itu sistem kontrol, yang ketiga sistem sumber daya manusia. Yang pertama itu sistem marketing. Itu maksudnya Anda tuh harus mempunyai tim marketing yang tanpa Anda setting tim marketing yang sudah ahli atau undang trainer untuk membuat tim sales lebih dahsyat. Yang kedua, sistem kontrol, yaitu Anda pegang kontrolnya mulai dari keuangan, produksi yang harus Anda terima berupa laporan-laporan. Yang ketiga, ada sistem SDM. Buat sistem atau kriteria dalam sistem rekrut Anda agar SDM mempunyai keterampilan yang sudah ahli di bidangnya. Di sini ada juga teknologi. Teknologi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama mudah, yang kedua cepat, yang ketiga akurat. Yang dimaksud mudah yaitu teknologi yang mendukung dalam bisnis haruslah mudah. Jangan sampai teknologi membuat Anda susah. Ini akan menjadi penghambat dalam suatu bisnis. Yang kedua itu cepat. Selain mudah harus cepat, sehingga proses kerja akan lebih efisien dalam waktu yang singkat. Yang ketiga itu akurat. Selain mudah dan cepat harus juga akurat. Selanjutnya ada manusia, terbagi juga menjadi 3. Yang pertama passion, kedua integrity, 3 skill. Maksudnya yaitu passion, semangat, bergairah. Ini yang harus ada, semangat kerja yang harus ada dalam bisnis.
tersebut. Yang kedua, integrity. Ini harus lebih ditonjolkan. Integrity atau kepercayaan, bagaimana kalau orang tersebut tidak jujur, harus mempunyai integrity. Yang ketiga itu skill dalam berbisnis, yaitu pengetahuan kita tentang melakukan suatu bisnis. Baiklah, yang selanjutnya kelima itu ada apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia. Baiklah, kalau menurut saya COVID-19 itu menghambat jalannya suatu proses bisnis di Indonesia, dikarenakan virus ini kan sistemnya menular, jadi tidak seenaknya kita bisa melakukan bisnis dengan bebas. Nice. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis Gojek. Berikut adalah proses yang berlangsung antara penyedia jasa Gojek, driver, dan pelanggan. Yang pertama yaitu penyedia jasa Gojek. Bisnis berawal dari rekrutmen yang dilakukan oleh penyedia jasa Gojek mendapatkan beberapa driver. Cara mendaftar untuk menjadi driver anggota Gojek, kita bisa membuka situs atau website. Ketika ada calon driver yang mendaftar secara online, penyedia jasa akan menghubungi via SMS untuk datang ke kantor dengan membawa persyaratan berupa fotokopi dan KTP asli, SIM, STNK, SKCK, itu wajib. Dan syarat domisili, penyedia jasa akan memberikan hak kepada driver resmi Gojek untuk memasukkan dalam aplikasi driver khusus driver. Melalui aplikasi ini, penyedia jasa dapat melakukan kontrol terhadap driver. Selanjutnya yang kedua yaitu driver. Driver resmi Gojek itu mendapatkan hak akses pada aplikasi khusus driver Gojek. Selain itu, mereka akan mendapat pinjaman jaket atau helm khas Gojek sebagai identitas. Setiap driver wajib membuka rekening di SIM Niaga. Yang ketiga yaitu pelanggan. Ketika pelanggan membutuhkan jasa antar Gojek, mereka hanya perlu membuka aplikasi yang sudah mereka download di Play Store. Kemudian pelanggan bisa membuka aplikasi tersebut dan menentukan arah dan tujuan mereka, dan mereka menunjukkan titik di mana dia berada. Tujuan ini adalah Gojek menciptakan suatu terobosan baru di mana pelanggan ojek tidak perlu lagi berjalan jauh ke pangkalan untuk mendapatkan ojek. Pelanggan dapat memanggil ojek dengan cepat atau secara online, harga termurah, tapi beranjak dari tempat mereka berada. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.